Keragaman budaya yang pertama yaitu upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara biasanya dilestarikan secara turun-menurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh dari upacara adat yaitu yang pertama, ngaben di Bali. Upacara ini menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Tujuannya untuk mengirimkan jenazah ke kehidupan yang akan datang. Upacara yang kedua yaitu upacara Rambu Solo di Toraja. Ritual ini dimaksudkan untuk mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal menuju alam roh dan berkumpul bersama para leluhur. Keragaman budaya Indonesia yang kedua yaitu rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi suatu rumah adat atau rumah adat itu sendiri memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh dari rumah adat itu sendiri adalah yang pertama, rumah adat Panggung yang berasal dari daerah Jambi, Sumatera Tengah. Yang kedua, rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Keberagaman budaya yang ketiga yaitu pakaian adat. Pakaian adat itu setiap suku bangsa Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model, maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh dari pakaian adat itu dari Ulos dari Provinsi Sumatera Utara. Pakaian adat ini terbuat dari salah satu kain tradisional yaitu kain ulos yang memiliki warna cerah dan terbuat dari kain sutra. Umumnya, ulos ini dijadikan sebagai selempang baju. Yang kedua yaitu pangsi dari Banten. Pangsi adalah setelan busana kemeja polos dengan celana longgar yang panjangnya melebihi mata kaki. Pakaian adat Indonesia ini umumnya digunakan oleh para pria dan merupakan busana khas suku Betawi dan Sunda. Keragaman budaya yang keempat yaitu alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional. Alat musik masing-masing daerah yang memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musiknya yaitu angklung yang berasal dari Jawa Barat. Bunyi angklung tersebut dihasilkan oleh bentuk badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Yang kedua, bonang yang berasal dari Jawa Timur. Bonang merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Bonang termasuk bagian dari peralatan gamelan dan biasanya digunakan secara bersamaan dengan saron dan gong untuk memainkan suatu tembang. Keragaman budaya yang kelima yaitu lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan masyarakat. Contoh dari lagu daerah yaitu Sorelam dari Riau. Sorelam adalah lagu dari Riau yang berisi tentang nasihat terkait adat istiadat dan agama. Yang kedua, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini yang berkisahkan tentang buah pisang yang sedang dikerebuti binatang kecil. Keragaman budaya yang keenam yaitu tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan tari daerah yang biasanya memiliki ciri khas yang menunjukkan kearifan dari daerah setempat. Contoh dari tari daerah yaitu Contoh yang pertama dari tari daerah yaitu tari cokek yang berasal dari Betawi, DKI, Jakarta. Tari cokek ini biasanya dimainkan pada saat pertunjukan atau pesta hiburan. Penari cokek menunjukkan kemampuannya sambil menyanyi diiringi oleh alunan musik.
musik, gambong, kromong. Gerakan tarian ini layaknya beradu bokong atau banyak yang menggoyangkan pinggul. Contoh yang kedua dari tarian daerah yaitu tari Jaipong dari Karawang. Jaipong merupakan tarian yang muncul di era yang relatif lebih modern, tepatnya Jaipong muncul pada tahun 1976. Tarian yang gerakannya menggunakan unsur alat wayang goyang. Keberagaman budaya yang ketujuh yaitu senjata tradisional. Senjata tradisional itu sendiri digunakan sebagai pelengkapan dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional ini sering pula digunakan untuk properti dalam menarikan tari daerah. Contoh dari senjata tradisional yaitu yang pertama, keris dari Jawa. Keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal dari kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Contoh yang kedua yaitu mandau dari Kalimantan, sebuah pusaka yang secara turun-temurun digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat. Keragaman budaya yang ke-8 yaitu makanan khas daerah. Makanan khas daerah contohnya pempek dari Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, rujak cingur dari Provinsi Jawa Timur. Nah, meskipun penuh dengan keragaman budaya dan lain sebagainya, Indonesia itu tetap satu, sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kebinekaan Indonesia adalah salah satu hal yang khas dan menarik dari Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi simbol dan kekayaan bangsa Indonesia akan adat, budaya, suku, dan berbagai perbedaan lainnya yang meski berbeda tetapi bisa hidup berdampingan dan harmonis di bawah nama negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian materi dari saya, yaitu materi indahnya keberagaman budaya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dadah.